Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbagi ya. Kali ini kita akan mengganti salah satu dari filter yang penting bagi instalasi RO, yakni ini dia. Ya, rasanya saya sudah kenal semuanya ya, teman-teman. Ini adalah poskarbon yang merupakan instalasi atau salah satu rangkaian dari instalasi RO yang cukup penting atau bahkan sangat penting ya. Ini dia. Insya Allah kita akan ganti dengan merek yang sama, yakni Micron. Nah, sebelum kita mengganti, sedikit kita akan berbagi mengenal apa itu poskarbon dan apa itu ya fungsi atau manfaat dari filter yang satu ini. Saya rasa pribadi bahwasanya para pengusaha air RO ya pasti tidak asing lagi lah dengan filter yang satu ini, karena ini filter terbukti ya membantu dalam menyegarkan rasa air RO itu sendiri, yang kebanyakan kalau kita rasa air RO itu setelah melalui penyulingan dari membran RO nya sendiri ya, itu rasanya hambar ya, atau terasa bahkan ada pahit-pahitnya. Nah, inilah dia fungsi dari poskarbon yang utama, yakni memberikan rasa air ya. Jadi air itu terasa ada rasa, kemudian lebih segar ya, membuat lebih segar. Karena kita tahu ya proses RO sendiri ini di mana air tersebut tidak mengandung unsur mineral. Jadi unsur mineral yang terkandung dalam air seperti itu magnesium, misalnya kalium, zat besi, kalsium, dan unsur-unsur mineral air lainnya itu disaring ya, atau dibuang. Nah, sehingga unsur-unsur tersebut hilang dari air. Ini yang disebut dengan reverse osmosis tersebut ya. Nah, dalam penyulingan, tahapan-tahapan itu salah satu yang paling penting ini yakni poskarbon ya. Dan ini fungsi utama poskarbon dalam instalasi RO ini adalah mengembalikan rasa alami air. Kemudian dia juga menghilangkan bau yang tidak sedap, menetralkan kandungan air, menyerap bau dari bahan kimia ya, dan juga menambah kualitas air sehingga dia bisa menghasilkan air yang sehat dengan rasa yang alami dan juga memiliki kualitas yang tinggi. Ya, adapun untuk pemasangan dari poskarbon ini sendiri adalah tahapannya, yaitu dia setelah membran ya. Jadi ini membran RO. Ini membran RO kita. Ini yang 500 GPD, ini 100 GPD. Nah, jadi tahapannya ini setelah membran, ini kita kasih apa namanya ini? Batu ya, semacam batu. Saya lupa namanya. Oh, ini seramik ya. Seramik ball. Nah, kemudian ini poskarbon ya. Nah, itu dia. Dan terakhir dari setelah poskarbon ini kita baru masuk kepada penampungan. Nah, begitulah dia. Nah, jadi poskarbon ini kalau menurut saya ini sangat penting ya. Ya kurang lebih tadilah masa penggantian poskarbon ini kurang lebih lah dia 10 bulan sampai 1 tahun seperti itu ya. Agar apa? Agar air yang dihasilkan itu tidak hambar ya, dan tidak segar kalau tanpa poskarbon. Jadi kalau kita menggunakan poskarbon, insya Allah air yang dihasilkan itu tidak hambar, kemudian airnya terasa segar, kemudian airnya itu tidak ada bau ya, seperti bau-bau logam atau sebagainya. Nah, apa saja yang diperlukan dalam pemasangan atau penggantian poskarbon ini? Ya, tentunya yang pertama ya poskarbonnya yang baru ini ya. Oke. Ini kita menggunakan kelas yang 2. Oke. Jadi ini flow-nya, jangan sampai salah ya. Jadi flow-nya ini ke sana ya, dari
berarti dari sana ke sana ya. Kalau kita pasang ini berarti begini flow-nya. Nah, terbalik memang. Karena memang instalasinya kita menggunakan seramik terlebih dahulu. Oke. Adapun kemudian ya ini seal tape ya. Kemudian ini selang ukuran 1/4 untuk apa selang ini? Nah, ini selangnya berfungsi untuk kita ganti sementara nanti ketika pos karbon telah diganti. Ini kita pasang sementara untuk pembuangan ya. Karena air atau proses instalasinya ketika pos karbon ini baru dipasang, maka jangan terlebih dahulu kita masukkan ke dalam air penampungan ya. Akan tapi air hasil dari penyulingan itu setelah masuk pos karbon itu kita buang terlebih dahulu ya. Sebanyak berapa banyak? Nah, untuk kadar banyaknya adalah ketika air yang dihasilkan sudah tidak lagi hitam ya, karena nanti ketika kita masukkan pertama kali setelah pos karbon terpasang yang baru ini, air yang dihasilkan itu akan hitam ya. Oleh karena itu tidak bisa langsung kita masukkan ke penampungan ya. Tidak bisa langsung kita masukkan ke penampungan, sehingga harus dibuang terlebih dahulu. Berapa banyak ya, sampai dia nanti airnya menjadi putih bersih ya seperti semula, dan rasa air sudah tidak ada lagi rasa yang berbau-bau logam. Kemudian rasanya sudah segar, terasa airnya tuh ada gitu kan. Kemudian ya lebih fresh, lebih segar. Oke, bagaimana pemasangannya? Kita langsung saja ya, kita tahapkan langsung ke penggantian dari filter pos karbon. Nah, ini dia sudah kita lepas. Ini pos karbonnya yang lama ya, ini yang baru. Nah, kepalanya ini bisa kita copot ya, nanti kita masukkan ke yang baru ini juga ya, jadi jangan dibuang. Kemudian ini seal tape fungsinya untuk apa? Untuk biar airnya tidak rembes ya, untuk di nih celah-celah ini biar tidak rembes. Oke, kita akan pasang dulu, nanti setelah kejadiannya bagaimana kita akan lanjutkan. Alhamdulillah, ini kita pos karbonnya telah terpasang ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini kita siapkan selang tempat keluaran ya sementara, karena nanti kita tidak bisa langsung masukkan ke penampungan. Oh ya, ini satu lagi tang ya, kelupaan ya, tang untuk membuka kepalanya tadi. Oke, kita akan coba hidupkan ya airnya. Kita lihat air setelah penyulingan, kemudian setelah masuk ke pos karbon yang baru. Oke, ini mesin setelah dihidupkan, kita hidupkan dulu selangnya. Oke, mesin telah kita hidupkan, kita menunggu hasil ya, keluaran dari pos karbon yang baru. Oke, mana dia ini? Itu ngalir dia. Nah ini dia ya, hasil dari keluaran pos karbon. Jadi airnya itu agak gimana gitu ya, agak ada hitam-hitamnya ya. Jadi kita coba tadah sedikit airnya. Air dari pos karbon yang baru. Ini dia ya. Jadi airnya itu tidak jernih, agak keruh seperti itu ya. Jadi belum bisa untuk dimasukkan ke dalam penampungan. Seperti ini. Mana ini? Tidak nampak nih ya. Nah, jadi airnya itu belum jernih ya. Kalau kita pakai menggunakan tangan, waduh, juga nggak nampak ya. Tapi kalau dilihat dengan mata seperti ini ya, dia agak nampak. Bagi setelah kita goncang-goncang, nah ini jelas nih, ini hitam sekali. Nah, ya.
Mana dia tadi? Kita goncang-goncang lagi nih, coba. Setelah kita goncang-goncang itu jelas hitamnya ya. Nah ini nih. Oh ini dia baru air yang nampak ini. Nah ya. Jadi kalau setelah masuk ke pos karbon atau ganti pos karbon yang baru itu jangan dulu dimasukkan ke penampungan ya. Lihat itu airnya hitam kan. Kan. Nah ini hitam airnya ya. Kapan dia baru dimasukkan ke dalam penampungan? Nanti setelah airnya menjadi putih, walaupun sudah digenter digenter-genter ini nanti airnya putih, tidak lagi hitam. Nah ini kan masih hitam ini. Nah jadi belum bisa dimasukkan. Oke. Oh ya, ini salah satu untuk bagaimana mengetahui kapan airnya itu bisa dimasukkan ke dalam penampungan. Kita punya alat TDS, ya kan? Nah, jadi kalau pos karbon yang baru itu biasanya air TDS-nya itu tinggi sekali ya, mirip-mirip air hujan yang belum disuling. Nah, jadi untuk mengetahui kapan dia bisa masuk ke dalam tangki adalah ketika TDS-nya telah turun ya, telah menjadi 0 atau maksimal 5 lah ya mungkin. Nah, ini dia TDS meter. Sekarang kita tes dulu TDS airnya ini berapa ya. Oke. Sebelum kita masukkan ke dalam penampungan. Ini alat TDS-nya. Oke. Nah, jadi sebelum kita masukkan ke penampungan harus diukur dulu. Nih, kita salutan. Kita ambil dulu airnya. Nah, ini mengapa kecil? Ini sebenarnya besar ya. Dorongannya kecil ini mengapa? Karena yang pertama mungkin ini sudah sumbat nih. Ini belum diganti ya. Kedua ini ya, airnya sudah sedikit sekali ya. Sudah hampir di ambang batas habis ya. Makanya dia kecil airnya. Karena kita hanya mengandalkan dari turunan ya, turunan tangki. Nih, tidak menggunakan mesin pendorong. Oke. Ini dia. Kita coba tes TDS-nya. Nah. Oke. Kita tekan hold ya. Oke. Nah, masih 14 ya. Nah, masih di angka 14. Berarti belum bisa. Ya, belum bisa kita masukkan ke dalam tangki penampungan. Sabar. Ya, inilah prosesnya ya. Ya seperti inilah memelihara air RO ya, atau mesin RO. Butuh dengan kesabaran karena banyak sekali prosesnya. Nah, 14. Oke, belum berarti. Oke, kita coba untuk mengetes kembali TDS dari air. Oke. Ya. Nol. Kita masukkan. Oke. Sudah ada angka 8 ya, berarti dia sudah TDS-nya sudah menurun, dan ini menunjukkan air sedang dalam proses penurunan TDS. Bersabar. Oke, ini kita coba TDS, ukur TDS-nya lagi. Ini mengecil sekali karena airnya sudah habis. Tuh, sudah habis. Sekarat ya, kita belum masukkan air bakunya. Tapi tidak apa, kita coba ukur dulu TDS air yang ada ini. Jika dia sudah menurun, maka sudah bisa kita masukkan ke dalam tangki penampungan. Oke, coba kita tes. Nih. Nih. Oke, TDS-nya 0. Coba kita masukkan. Ya, TDS-nya menunjukkan angka 5 ya. Ini sudah ya lumayan lah ya.
Intinya adalah nanti ketika TDS-nya sudah sangat kecil, sudah 2 ya, itu baru kita bisa masukkan ke dalam tangki penampungan. Sebenarnya 5 juga sudah yang mencukupi ya untuk kita masukkan ke dalam tangki penampungan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Suhail RO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.